Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku Mami Kidos, edisi mudik part 2. Jadi ini adalah vlog lanjutan kegiatan mudik aku ya mams. Ini tuh di hari kedua setelah kemarin aku share tentang keberangkatan. Dan hari pertama aku datang di Cianjur atau kampung halaman aku ya mams. Nah, untuk hari kedua ini aku tuh rencana dengan keluarga itu mau jalan-jalan sedikit dulu. Jadi ini tuh aku mau ke pasar sih sebenarnya, namanya Pasar Kadupandak. Jadi kalau di Cianjur itu ada namanya Pasar Kaget yang ada cuma sekitar 3 kali dalam seminggu. Dan ini tuh ngelewatin beberapa pemandangan yang masya Allah cantik banget. Jadi tadi itu ada sungai, jadi sungai kecil gitu, tapi kebetulan memang karena musim hujan untuk sekarang tuh, jadi untuk sungainya itu airnya deras banget. Dan ini juga kita disuguhkan dengan pemandangan persawahan yang masya Allah cantik juga ya mams ya. Pokoknya sepanjang jalan itu aku benar-benar merasa sangat bahagia, karena aku tuh paling bahagia kalau udah ngelihat yang hijau-hijau gitu ya mams ya. Nah, untuk perjalanannya sendiri dari rumah mama sampai ke pasarnya sendiri itu tuh makan waktu sekitar 15 menit aja menggunakan kendaraan. Tapi karena pemandangannya benar-benar cantik, jadi nggak kerasa banget untuk perjalanannya ya mams. Sebenarnya aku itu nggak ada yang mau dibeli juga sih ke pasarnya, cuma karena memang aku tuh pengen tahu aja Pasar Kaget di daerah Cianjur itu kayak gimana. Karena adanya cuma sekitar 3 kali dalam seminggu gitu, jadi aku pengen tahu aja apa yang dibeli. Dan biasa ya mama itu cuma pengen survei harga juga, karena aku pengen tahu harga-harga di daerah kampung itu berapa ya mams ya, kayak harga sayuran dan lauk pauknya gitu. Nah, kebetulan suami aku juga kepengen ikan bandeng, jadi aku beli juga beberapa ikan bandeng. Nah, ini juga untuk ke pasarnya sendiri nggak begitu luas sebenarnya, tapi ya sebenarnya untuk yang dijual lumayan lengkap ya mams ya. Dan ini tuh dari mulai dari sayuran, ikan-ikanan, terus perabotan rumah tangga, sampai baju-bajuan juga ada ya mams ya. Untuk wilayah pasarnya sendiri ini tuh cukup bersih mams, jadi nggak ada sama sekali becek walaupun ini musim hujan. Dan ini tuh aku mampir dulu ke tukang ikan asin, karena kebetulan setelah dari pasar ini kita tuh rencananya mau liliwetan. Dan kemarin bahan-bahan yang aku beli di Bandung itu kebetulan memang udah ada beberapa yang terpakai, jadi aku mau nambahin lagi karena aku takutnya nggak cukup gitu ya waktu kita liliwetan atau makan-makan bareng sama keluarga. Dan ternyata untuk harga asinnya sendiri di pasar ini lebih murah daripada di Bandung ya mams ya. Itu aku beli ikan asin yang biasa aku beli, ikan asin peda panjang gitu. Kalau di Bandung itu seperempatnya itu hampir 20.000. Kalau di sini itu murah banget, setengah harganya aja di 10.000 ya mams ya. Terus ini mama mertua aku dan mama aku lagi kebingungan banget nyari-nyari jeruk sambal ya, karena mereka itu pengen bikin sambal dipakein jeruk gitu, tapi nggak nemu-nemu. Kita udah keliling-keliling, akhirnya kita mampir aja ke toko buku atau toko emperan yang jual buku gitu, karena kebetulan aku mau beliin adik aku buku tulis sama peralatan sekolah gitu. Dan ini itu aku sama mertua aku salfok sama payung kecil gitu. Akhirnya mertua aku itu mau beliin payung kecil untuk oleh-oleh. Kebetulan keponakan aku kan gak ikut ya yang di Bandung, jadi ada 2 keponakan perempuan yang gak ikut. Jadi ini tuh rencana kita mau beli payung kecil gitu untuk mainan di rumah. Nah, untuk harga payungnya sendiri ini tuh yang kecil di 25 ribuan, dan kita sempat nawar juga dan alhamdulillah dikasih. Ini juga suami aku ikut, tadi dia itu gak ikut masuk ke dalam pasarnya, tapi akhirnya nyusul karena katanya lama banget katanya ya mams ya. Nah, ini tuh aku udah nyampe lagi di rumah. Nah, ini aku mau shoot dulu atau take video area rumah mama aku ya mams ya. Jadi sebetulnya mama aku itu selama ini kan tinggalnya di Bandung. Cuma baru di tahun ini mama aku itu memutuskan untuk pindah ke kampung halaman, karena dia itu pengen ceritanya niis ya. Jadi pengen bebas dari hiruk pikuk perkotaan. Jadi aku itu mengizinkan
izinkan aja ya sebagai anaknya, biar dia ngerasa nyaman dan bahagia. Ya udahlah, aku sih fine fine aja kalau misalkan memang mama aku mau pindah ke daerah kayak daerah Cianjur gini ya. Nah ini dia untuk rumah mama. Jadi ini tuh kawasannya tepat di pinggir jalan sebetulnya ya mams ya. Dan sebetulnya ini tuh memang kalau menurut aku lumayan nyaman gitu ya untuk daerahnya. Dan yang penting kalau aku tuh punya tempat tinggal itu yang penting itu harus bersih ya mams ya. Nah ini tuh kita mau siap-siap untuk liliwetan atau botram atau makan bareng gitu. Jadi kita botramnya mau benar-benar khas daerah desa gitu atau kampung. Kita mau liliwetannya di atas daun pisang gitu ya. Dan ini daun pisangnya itu gede banget. Dan ini tuh fresh banget karena ini tuh baru tebang banget ya untuk daun pisangnya. Nah ini tuh aku lagi bagi-bagi untuk makanannya ya, temen nasinya gitu. Jadi temen nasinya itu ada tahu goreng, ada tempe goreng, ada ayam goreng, terus ada jengkol, ada pete, ada sambal nih, sambalnya juara banget, sambal bikinan mertua aku. Terus ada tumis kangkung juga dan yang pastinya ada lalaban ya. Nah di sini tuh kita makannya sederhana banget. Jadi kita itu ngambil kebersamaannya ya mams ya. Walaupun makanannya atau temen nasinya sederhana, ini tuh masya Allah nikmat banget. Dan aku itu selama di kampung kerjaannya cuma makan tidur makan tidur aja mams. Karena bener-bener ngerasa kayak makan seadanya pun emang kerasa nikmat aja gitu ya mams. Kalian juga kalau misalkan punya kampung pasti ngerasainnya hal yang sama ya. Karena aku tuh kalau misalkan udah pulang kampung yang pasti aku kangenin tuh makanannya, padahal makanannya ya kayak gini-gini aja gitu ya mams ya, cuma asin sambal, tapi aduh bener-bener kayak nggak bisa apa ya, nggak bisa tergantikan gitu ya vibesnya mama atau suasananya. Nah setelah beres liliutan atau makan bareng tadi, ini tuh aku mau ngunjungin rumah om aku atau paman atau emang ya dalam bahasa Sunda. Emang aku itu kebetulan kan selama aku pulang, kalau misalkan aku pulang ke kampung halaman kayak gini atau ke Cianjur, aku itu selalu nginep di beliau ya, karena memang rumahnya itu benar-benar nyaman kalau menurut aku. Cuma karena tadi malam itu aku baru sampai dan aku memutuskan untuk nginep di rumah mama, akhirnya di malam kedua ini aku rencananya mau nginap di rumah emang aku aja. Jadi ini tuh aku menyusuri dulu jalan setapak ya dari rumah mama aku itu, masuk lagi ke dalam gitu sekitar 5-10 menitan itu. Nah jadi ini tuh aku nyampe di rumahnya dan masya Allah nggak ada sama sekali yang berubah dan tetap kelihatan nyaman. Nah ini aku udah nyampe, ini tuh tampak belakang rumahnya ya. Jadi ini tuh hampir semua rumah di sini itu jadi setengah itu tembok dan setengah bawahnya itu tembok dan atasnya itu kayu atau bilik gitu ya mams ya. Dan ini tuh super duper nyaman gitu karena memang sebetulnya udah mulai modern ya. Kalau sekarang beda sama suasana dulu. Mungkin aku yang masih kecil gitu itu tuh masih belum masuk TV, belum masuk sinyal, dan belum ada kayak rumah yang di keramik-keramik kayak gini ya, masih kayak lantainya kayu-kayu gitu. Tapi sekarang itu udah banyak banget perkembangannya. Jadi untuk sinyal, untuk TV, untuk rumah itu semuanya lantainya udah bisa di keramik, temboknya juga udah pada permanen. Pokoknya sekarang udah lebih nyaman gitu ya mams. Dan area rumahnya itu yang aku suka itu adalah bersih ya, itu yang nomor satu, itu tuh bersih banget. Nah ini aku mau sekalian mau room tour juga untuk rumah emang aku juga ya mams ya. Nah ini dia, ini itu nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil juga, cukup banget kalau misalkan dipakai buat ngumpul-ngumpul keluarga. Nah jadi di sini itu ciri khasnya itu seperti yang aku infokan sebelumnya di vlog sebelumnya ya mams. Jadi di daerah dapurnya itu masya Allah luas banget, dan biasanya di daerah dapurnya itu dipakai buat kumpul-kumpul keluarga juga ya mams ya, kayak makan-makan bareng itu pokoknya bikin nikmat banget gitu loh. Nah jadi aku juga mau infoin untuk
toiletnya sendiri ini tuh airnya udah bersih banget ya Mams ya. Jadi airnya sebening itu ya Mams ya, bisa dilihat sendiri. Dan kalau misalkan di rumah emang aku ini tuh ada yang udah menggunakan kompor gas. Jadi dia menggunakan kompor gas juga untuk masak-masak seperti biasa. Tapi kalau kayak masak nasi itu tuh masih pakai dari kayu gini ya Mams ya. Jadi perapian dari kayu gini, atau aku nyebutnya hau ya Mams ya. Pokoknya ini tuh masih benar-benar estetik atau apa ya, originalnya desa banget gitu ya. Jadi aku tuh suka banget kalau udah nginep di rumah emang aku. Nah, lagi-lagi karena memang di sebelah rumah emang aku itu ada pohon kelapa, jadi kita pengen banget untuk metik kelapa lagi ya, setelah kemarin aku dipetikin kelapa di rumah uaknya aku. Nah, ini kita metik kelapa lagi karena memang kelapa-kelapa di sini itu fresh banget ya, langsung dari pohonnya. Jadi bener-bener airnya juga berasa manis banget. Terus si dagingnya juga kalau yang di sini itu emang lembut banget ya Mams ya. Ini tuh aku hampir ngabisin sekitar 5 sampai 6-an butir kelapa gitu untuk satu keluarga gitu ya Mams ya. Dan aku juga minta dibungkusin sama emang aku beberapa butir kelapa untuk dibawa ke Bandung juga ya Mams ya. Moga-moga nanti setelah dibawa ke Bandung ini tuh masih bisa dimakan gitu, karena memang mungkin kalau misalkan udah di dalam perjalanan kan rasanya beda ya. Tapi aku pengen bawa oleh-oleh aja gitu, biar saudara-saudara dan keluarga di Bandung juga ngerasain apa yang aku rasain juga. Nah, ini tuh kita lagi ada free time gitu. Jadi setelah makan, setelah kita ngopi-ngopi kelapa, ini tuh adek biru lagi main bola sama ponakan-ponakan aku dan papapnya. Jadi ini tuh emang halamannya juga luas banget ya Mams ya. Pokoknya bikin betah banget. Dan ini adek biru juga kebetulan karena dia lagi belajar jalan. Jadi ya udah di sini kita bebasin aja dia untuk main sepuasnya, walaupun agak kotor ke baju gitu. Tapi aku sih nggak khawatir ya, karena memang daripada dia aku larang-larang, lebih baik aku biarin aja dia nge-explore gitu ya Mams ya. Karena namanya kotor kan masih bisa dicuci ya, kalau baju kotor masih bisa dicuci. Tapi namanya pengalaman itu tuh susah dicari. Jadi ya udah aku biarin aja dia untuk explore apa yang dia mau gitu. Pokoknya alhamdulillah banget di sini tuh anak-anak pada happy. Alhamdulillahnya itu mereka nggak ada sakit ya Mams ya, malah akunya yang sakit atau demam ya, sempat demam gitu. Cuma aku itu selalu doping vitamin. Jadi aku tuh cuma ngerasa kayak sakit kepala, pusing kepala sama sakit tenggorokan aja. Alhamdulillah masih bisa beraktivitas. Oke Mams, untuk vlog mudik part 2 aku sampai sini dulu aja, karena memang masih ada vlog berikutnya ya Mams ya. Takutnya kepanjangan di vlog ini. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.